ojo gumunan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda memahami data. You are not going to be gumun. Gumun is actually amazed. Itu kata Sri Kandi, kabinet yang bernama Sri Mulyani. Meskipun barangkali lontaran itu merupakan respon dari peristiwa sebelumnya, tetapi saya kira himbauan itu bisa dipakai dalam perspektif yang lebih luas, sehingga betapa pentingnya memahami data. Sementara data itu bisa kita pahami sebagai catatan satu peristiwa atau fakta. Nah, mari kita lihat data akhir-akhir ini. UGM sudah memulai dengan moral call yang dibacakan oleh guru besar di Balerung, tempat yang dianggap sakral di UGM. Kemudian diikuti UII, dibacakan sendiri oleh rektornya. Kemudian disusul UI yang dibacakan oleh ketua Paguyuban Guru Besar UI. Kemudian diikuti Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya lebih dari 100. Kemudian Asosiasi Perguruan Katolik, dan yang tidak ketinggalan pula adalah rohaniawan Uskup Agung Ignatius Suharyo, maaf kalau keliru menyebut, yang juga seorang kardinal. Artinya suara Pak Ignatius Suharyo ini juga connect dengan Vatikan, karena Pak Ignatius ini juga punya hak suara untuk pemilihan seorang paus. Ini belum jurnalis internasional yang menyoroti apa yang terjadi di Indonesia. Itu semua adalah data. Nah, terkait dengan himbauan Sri Mulyani, kalau kita memahami dan membaca dengan baik data, maka masyarakat bisa diharapkan bertindak rasional, kemudian bisa mengelola emosi dengan baik. Itu pesan kebangsaan dari seorang Sri Mulyani, seorang teknokrat andalan yang boleh jadi akhir-akhir ini juga terjadi spekulasi apakah Sri Mulyani mundur berdasarkan moral calling atau tidak. Saya kira Sri Mulyani berada pada dua kutub yang sama-sama kuat. Artinya moral calling itu bukannya Sri Mulyani tidak tahu, karena bahkan rekannya sendiri juga sudah jauh-jauh hari memanggil-manggil Sri Mulyani untuk mundur. Tetapi di sisi yang lain, Sri Mulyani tentu punya integritas sebagai seorang teknokrat yang harus menjaga stabilitas fiskal, stabilitas moneter, yang itu skupnya sangat luas. Jadi apapun pilihan Sri Mulyani sebetulnya berada pada pilihan yang sama-sama benar ketika dia mengambil berdasarkan moral calling rekan-rekan di dunia akademis, maupun dia mempertahankan posisi itu. Saya kira bukan karena ambisi jabatan, karena seorang Sri Mulyani pasti kalau toh tidak di kabinet, dia akan sangat laku di lembaga-lembaga, bahkan lembaga internasional. Karena Sri Mulyani juga pernah, kalau tidak salah, menjadi managing director di World Bank. Itu satu jabatan yang prestisius juga, sehingga ya masyarakat juga memahami fakta-fakta itu sebagai data yang bisa dijadikan pegangan untuk bertindak rasional.
Salam konstitusi.